Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie, dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat. Hanya opini ayahku bahwa wanita seharusnya lembut dan manis. Jadi, dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya. Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar. Tak ada waktu. Di balik pakaian balap, tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat, tapi akhirnya menyerah. Jadi disinilah aku dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, ku kerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Nati. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau. Sementara itu, kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu. Jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku!
Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam? Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasemu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, kuinjak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana. Nyaris saja. Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini. Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson. Kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan. Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang kucari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku. Tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan, sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas, Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam.
Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting, lihatlah kau, sungguh kacau. Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin. Semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada. Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam. Dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu. Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pra-pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyelah. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil resiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil kami, dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir, tetapi tetap menyemangatiku.
Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Fei. Silahkan like dan subscribe. Hidupku ekstra spesial karena aku punya 2 negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulamaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua. Untungnya aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, kudengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, kukira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita. Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku. Frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Fei, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna, meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai.
Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat. Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman. Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah. Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, ku beritahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir, tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan, tapi jangan khawatir, rahasiamu aman denganku, kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan mendekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke mereka untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu, jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil, dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku, dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo, Faye. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Li, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya, dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku.
Terima kasih memberikan putraku kesempatan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan fas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas? Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya. Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Faye, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan. Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Faye. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian. Yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat. Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok geng berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya. Si Cody itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Wahahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Cody menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku. Dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu. Lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animators, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku.
Apa yang sebaiknya kulakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Kodi. Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Hahaha. Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda? Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja. Kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya.
Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Ha. Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya, ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle. Tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu. Dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan? Memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup, Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah meredah. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia.
Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh ya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini? Kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu di luar ring tinju menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the third real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Kirsten mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Kirsten. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang, siapa yang pengecut sekarang, Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit, aku tak bercanda. Apa ini membantu? Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun.
Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang, kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka lah Dona, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik. Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu banter akhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku pulang cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati. Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pai apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi, mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Jet. Besoknya, aku langsung beritahu Troy dan Kera rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir. Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntitku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari, dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan. Andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kiara menyiapkan kencan untuk ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kiara segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, hah? Inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, Carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal, tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah, apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku, dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku. Jadi, kau Alpha? Ya, tapi bagaimana kau tahu?
Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladona, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apalagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah. Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraan yang ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku makan lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas. Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladona, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar. Ladona, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu. Lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke? Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu, tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu, dapatkan dia, Bu. Dan seperti itulah, adegan romantis di beberapa tahun yang lalu diperagakan kembali tepat di depan mataku. Ibuku basah kuyup, berlari menerobos hujan dan menabrak ayahku. Ayahku menunduk untuk membantunya berdiri, menatap matanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Aku masih kaget saat ayah segera menuju arahku dan menyeretku kembali ke mobil. Bagaimana kau kenal wanita itu? Aku bertanya ke sekitar. Hentikan saja, jangan pernah temui dia lagi, paham? Reaksinya yang ekstrim merupakan bukti kalau ibu sungguhan berarti. Mereka pasti akan kembali bersama segera karena mereka memilikiku. Ikatan spesial mereka. Malam itu aku menelpon ibu. Ibu pasti sangat sedih. Tak apa sayang, aku sudah terbiasa dengan itu. Keluarga ayahmu, biarlah. Ulang tahunmu segera tiba. Ladona, kau ingin hadiah apa? Aku hanya ingin ibu bersamaku. Ya sayang, andai kita bisa merayakannya sebagai sebuah keluarga. Itu dia, aku bersikeras ayah mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Kuundang semua temanku dan kenalanku. Saat pestanya dimulai, aku naik ke panggung dan berterima kasih ke semua orang karena sudah datang. Yang terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang membawaku lahir ke dunia ini. Ayah, ibu, silakan bergabung denganku. Aku percaya kalian semua sudah kenal ayahku, tapi ibuku, Alpha Garrix. Kerumunan mulai bicara dan menunjuk. Sekarang ayah harus mengakuinya. Tolong, ini salah paham. Nona Garrick di sini hanya teman lama, dan sepertinya dia jadi akrab sekali dengan putriku, yang mana sungguh mengagumkan. Mari bersulang untuk ulang tahun putri kecil kita. Sulit dipercaya, dia berkomitmen penuh untuk mengabaikannya. Saat para tamu undangan sibuk mengobrol, ayah menarikku ke sebuah ruangan. Ayah tak berhak untuk marah di sini. Teman lama, ayah benar-benar pembohong. Alpha adalah ibuku. Bukan, dia wanita materialistis. Dengar, tak ada waktu sekarang. Kapan ayah pernah punya waktu untukku? Ayah hanya menghela nafas, minta maaf kemudian duduk untuk memberitahuku bahwa dulu saat awal dia memulai bisnisnya gagal, tapi dia tak mau minta bantuan ke keluarganya. Ibu mencacinya, mengatakan dia pecundang bodoh yang tak mau manfaatkan kekuatan keluarganya. Tak bisa mengubah pendiriannya, ibu pergi setelah aku lahir.
Tidak, bukan hanya itu saja. Aku minta maaf, Robert. Aku seharusnya tak muncul ke sini. Ini kesalahanku. Ibu tiba-tiba pingsan. Panik, aku dan ayah membawanya ke tempat tidur. Malam itu, terus kuperiksa ibu, lalu tertidur di sampingnya. Aku terbangun karena notifikasi ponselku, jadi dengan cepat aku keluar untuk memeriksa tanpa membangunkan ibu. Oh astaga, ratusan artikel mengenai ayahku muncul. Foto lamanya dengan Jet dan dengan ibuku ada di semua berita. Pers mengatakan kalau ayah serigala berbulu domba. Ayah dibombardir panggilan telepon dari lusinan saluran berita. Itu dia, hanya Alfa yang punya foto-foto ini. Ayah, dengar, bagaimana mungkin orang serapu itu bisa lakukan sesuatu? Tiba-tiba, kulihat ada sosok yang berada di pintu kamar ibuku. Aku dan ayah berjinjit untuk menangkapnya. Aha, kena kau. Hah? Kiera? Kiera menyatakan kalau ibuku sangat mencurigakan, jadi dia harus mengawasinya. Aku bersumpah dia berpura-pura. Ku dengar dari telepon barusan. Cukup, Kiera. Kau sudah kelewat batas kali ini. Aku tak mau teman yang picik. Pergilah. Kiera tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi. Begitu juga ayah. Demo di jalan nomor 4 masih berlangsung? Baiklah, aku datang. Selalu kerja. Apa semua orang asing itu lebih penting baginya daripada istri dan anaknya? Hari berikutnya, Troy meminta untuk bertemu di taman untuk kabar terbaru. Jadi kucurahkan segalanya padanya. Aku tak percaya ayah menolak ibu hanya untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Ayah tak menghasilkan uang sebanyak saat ia menjalani bisnisnya. Mengapa ia begitu yakin dengan pekerjaan ini? Aku dulu juga berpikir seperti itu tentang ibuku, tapi kemudian aku sadar kalau dia tak lakukan pekerjaannya untuk uang atau ketenaran, tapi hanya karena berkontribusi untuk masyarakat. Aku sekarang sepenuhnya mendukungnya, karena itu merupakan tujuan hidupnya, mungkin sama dengan ayahmu. Apa yang Troy katakan membekas di benakku, memang masuk akal. Jika ayah menginginkan kejayaan, ada banyak cara lain yang tidak mengharuskannya kerja keras setiap hari seperti ini. Troy selalu pengertian terhadap ibunya, sedangkan aku tak pernah kudukung ayah saat ia harus membagi waktu antara pekerjaannya dan aku. Saat aku sampai di rumah, ibu tak ada, hanya sepucuk surat di meja. Ibu mengatakan ia sakit keras dan tak punya banyak waktu. Itu kenapa ia ambil resiko untuk bersamaku. Tapi sekarang kondisi kesehatannya makin parah, ia tak ingin aku melihat kondisinya yang memprihatinkan, jadi ibu pergi. Aku langsung menelponnya. Bahaya sekali berada di lokasi konstruksi yang terbengkalai ini. Tolong jangan datang. Aku hanya perlu kau tahu aku menyayangimu, Ladonna. Aku langsung tahu di mana ia berada saat ia mengatakannya. Aku segera datang, tapi di pintu ada kru bertampang seram mendekatiku. Jangan khawatir manis, mereka teman kita. Dengarkan saja mereka. Mereka tak buang-buang waktu mengikatku lalu menelpon ayah. Segera saat ayah tiba, ibu menyudahi aktingnya. Ternyata dia berencana mendekatiku setelah tahu ayah terpilih menjadi wali kota. Keinginannya untuk kembali bersama kami hanyalah untuk memperalat ayah. Tapi tak berhasil pada ayah, jadi ia nekat bertindak sejauh ini. Tanda tangan di sini dan putri kita akan selamat. Banyak orang akan bangkrut jika itu kutandatangani. Jangan pernah mengira kau bisa membodohiku. Kau tak peduli dengan putrimu? Atau kau masih mengadakan para polisi tak berguna itu? Nyonya, Anda meremehkan para penegak hukum kami. Itu Troy dan Kiera, diikuti oleh para polisi yang menyamar datang dari segala penjuru. Ternyata Kiera sebenarnya mendengar panggilan telepon yang dilakukan Alfa ke kaki tangannya. Dia lalu memberitahu Troy dan meminta ibunya untuk menyelidiki Alfa. Kebetulan, polisi juga sudah mengincar Alfa karena dia terlibat dalam penipuan yang membuat para penyewa terlilit hutang besar. Dia berkolusi dengan mantan wali kota dan sekarang ingin melanjutkan penipuan itu dengan ayahku. Sebelum dia dibawa pergi, Alfa masih menangis dan memohon bantuanku. Aku tak lebih dari boneka bagimu dan sekarang kau membahas soal cinta ibu? Penipu sepertimu layak untuk dibawa ke meja hukum. Setelah penangkapan Alfa, aku menangis. Dia ibuku. Itu satu-satunya kebenaran dari semua kebohongan itu. Ayah memelukku dan mengucapkan maaf atas segalanya. Ini semua salahku. Dengan bodohnya aku jatuh ke perangkapnya karena aku ingin seseorang merawat kita. Ayah minta maaf, Ladonna. Kau telah melalui banyak hal karena aku dan pekerjaanku. Tak apa ya, sekarang aku tahu betapa bermaknanya pekerjaanmu. Aku bangga menjadi putrimu. Dan kalian berdua, terima kasih. Kuputuskan untuk ikut kelas masak untuk mendukung ayahku dengan lebih baik. Dan jamuan makan ini adalah hasil kerja kerasku. Tapi bahkan sebelum ayah sempat duduk, panggilan darurat datang. Dia merasa bersalah, tapi dengan lega kukatakan, "Baik ayah, akan kusimpankan untukmu." Aku agak kecewa, tapi toh ini pekerjaannya, dan jika itu tak bisa diubah, kenapa tak belajar menikmatinya? Beberapa saat kemudian, para kudanil lapar ini sudah datang. Tapi hei, baru saja muncul di pikiranku, bagaimana kalau ibu Troy? Ibunya juga lajang dan akan terlihat serasi dengan ayahmu, ya kan? Tidak aku sudah sadar ayah sudah punya kecintaan dalam hidupnya, melayani masyarakat. Ayah sangat senang dengan pilihannya, jadi akan kubiarkan dia untuk saat ini. Itu benar, lagi pula kita tak bisa jadi keluarga. Paling tidak, belum. Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank?
Ayo, kubawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi, itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust. Bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh. Lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan? Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik.
Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak! Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, aku... Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana, jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah aku bilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah aku bilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku. Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memberitakan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalu, tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini?
Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona di IE. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen di IE seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu. Jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku? Sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha menjadi jahat lagi. Hai semuanya, aku Ellie dan penemuan jeniusku siap membuatku jadi Thomas Edison berikutnya. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak penemuan unikku, silakan tulis komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe cerita pendek animasi. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, jadi sejak saat itu yang tinggal hanyalah aku, ayah, dan kakak perempuanku Kara. Ayah seorang ilmuwan independen. Saat tumbuh dewasa, dia selalu menciptakan sesuatu dan membiarkanku membantunya. Secara alami, aku mengembangkan hasrat untuk menciptakan sesuatu sejak usia dini. Kalian sedang bermain frisbee dan kalian lapar. Tapi kalian tidak punya piring untuk makan. Apa hal ini pernah terjadi ke kalian semua? Tidak. Aku persembahkan untuk kalian piring makanan frisbee. Oke, tidak ada piring frisbee. Bagaimana dengan kacamata yang membantu kalian memotong bawang tanpa menangis? Atau topi makanan keren ini? Sempurna untuk semua kebutuhan camilan TV kalian. Oke, jadi mungkin mereka belum siap dengan penemuanku saat itu. Tapi setidaknya, Kara sepertinya menyukainya. Seperti jam alarm yang hanya akan berhenti berbunyi ketika puzzle-nya diselesaikan. Dia seorang dokter, jadi penting bagi dia untuk bangun tepat waktu dan menjaga pikirannya tetap waspada. Aku juga ingin berprestasi. Impianku adalah menjadi seorang penemu seperti ayah. Jadi aku belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah swasta terbaik di negara bagian tersebut. Saat aku mulai terbiasa dengan sekolah baruku, ayah bekerja keras untuk memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Semua orang menyukai penemuannya, termasuk keluarga Bancroft, salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka mempekerjakannya untuk mendesain sistem robot. Namun karena kesalahan sistem, terjadi arus pendek dan membakar rumah mereka. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi reputasi ayah dipertaruhkan. Dia harus membayar kerusakan yang berarti kami harus menjual rumah kami.
Namun kami tidak punya cukup uang. Saat itu, seorang wanita, Nyonya Harding datang menemui ayah dan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan satu syarat. Dia harus tinggal di mansion dan bekerja secara eksklusif untuknya. Ayah tidak punya banyak pilihan, jadi dia setuju dan memintaku ikut juga. Sedangkan Kara, dia menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk memberikan perawatan sepanjang waktu bagi pasien yang koma. Jadi dia pindah ke rumah sakit. Jadi ayah dan aku memulai usaha baru kami. Hanya saja kehidupan di rumah besar tidak berjalan baik. Segera setelah kami melangkah melewati pintu besar, ayah dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Dan aku menjadi pelayan pribadi Nyonya Harding. Ini sangat tidak keren, jadi aku memutuskan untuk membalas dendam dengan manis. Aku mengutak-atik sepatu hak tinggi Nyonya Harding, sehingga aku bisa mengendalikannya dengan remote. Hanya saja aku ketahuan oleh Ariana, putri Nyonya Harding. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma... Oh, begitu. Pintar. Biarkan aku membantumu. Apa yang ada di dalam roti panggang kayu manis? Jadi, kami menyaksikan Nyonya Harding memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung, dan terjatuh. Misi selesai. Bagus sekali, Ellie. Itu hal terlucu yang pernah kulihat sepanjang tahun. Jadi, ada apa denganmu dan Nyonya Harding? Ibu selalu keras padaku, tapi ayah sebaliknya. Hanya saja dia sedang berpergian. Jadi ibu menjalankan perusahaan Mila untuk sementara waktu dan sekarang dia berubah menjadi seorang tiran. Sejak saat itu, Ariana dan aku menjadi teman dan menghabiskan waktu luang kami dengan mengusili Nyonya Harding bersama-sama. Kami menata ulang keyboard laptopnya, mengotak-atik water flossernya, dan merusak lampu kamarnya. Aku ingin membantu ayah dalam hal keuangan. Jadi di sekolah, aku membuka layanan penemuan desain sesuai permintaan untuk mendapatkan uang tambahan. Queen, ratu sekolah memperhatikan dan membuat pesanan denganku. High heel yang bisa diubah jadi flat akan membuat pesta jadi lebih mudah. Berikan aku sepasang sepatu ukuran 7 dan pastikan warnanya pink cerah. Aku menyelesaikan pesanannya lalu dengan penuh semangat memberikannya kepada Queen. Hanya saja dia terjatuh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku membuatnya berdasarkan pesananmu. Hei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pesan, jadi tinggalkan dia sendiri. Ternyata ini Owen yang juga mendapat beasiswa. Owen juga seorang ahli sains, jadi kami langsung akrab. Suatu malam, aku sedang menyajikan makan malam ketika aku mendengar Ariana bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya belum kembali ke rumah. Ariana, dia telah terbang ke India untuk retreat spiritual. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dilakukan ayah. Ya, retreat rohani sangat membantu dalam menjalankan perusahaan. Dia akan segera kembali. Sekarang, makanlah sayuranmu. Ariana tampak masih sangat bingung. Aku tahu rasa sakitnya karena aku juga merindukan ayahku. Merasa sedih, aku menemui Kara untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun, Kara muncul dengan 2 pengawal raksasa. Ada apa dengan pengawal itu? Pasienku sangat penting, jadi mereka ada di sini untuk memastikan keamanan informasi. Bukan masalah besar, anggap saja mereka tidak ada di sana. Aku merasa tidak enak karena Kara harus bekerja dalam kondisi ekstrim seperti itu demi keluarga kami. Jadi aku bertekad untuk menjual lebih banyak penemuanku. Semua orang tahu penemuanmu jelek. Berhentilah menyumbat lorong. Kita bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Lihat, nilai A di sini. Gadis-gadis jahat yang selalu menduduki peringkat terakhir di kelas sekarang menjadi siswa terbaik. Caramu mencapai nilai itu tidak dihitung. Ya, mereka sendiri pastinya tidak mendapatkan nilai A itu. Dan kamu yang sangat membutuhkan uang, ya? Ya, ceritanya panjang. Jadi aku menceritakan kepadanya tentang kemalangan keluargaku dan betapa beruntungnya aku memiliki Ariana sebagai teman. Meskipun dia putri pemilik perusahaan Mila. Dia tampak keren, kenapa kita tidak mengundangnya ke arcade bersama kita? Jadi kami bertiga pergi ke sana dan Owen segera mengenal Ariana. Senang rasanya mereka bergaul, tapi halo, aku masih di sini. Saat Ariana ke kamar kecil, aku bertanya pada Owen, jadi kamu menyukainya? Kenapa? Kamu tidak cemburu, kan? Cemburu? Tidak mungkin. Lalu Owen tiba-tiba berubah serius dan memberitahuku sebenarnya. Dia sedang meneliti AI. Baru-baru ini ada beberapa produk AI yang tidak etis di pasaran. Beberapa bahkan memanfaatkan fitur pengenalan wajah untuk secara diam-diam menarik uang dari rekening bank para jutawan atau menguntit mereka. Kau tahu gadis-gadis itu membual tentang mendapat nilai A? Ya, mereka menggunakan alat curang yang aku curigai berasal dari perusahaan Mila. Mustahil, ayahku bekerja untuk Mila. Dia tidak akan berada di balik ini. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu, Ellie. Yang ku tahu perusahaan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak bertanggung jawab adalah momok besar. Dan aku tidak berniat merayu Ariana. Aku hanya ingin menggali lebih lanjut. Dan mungkin kita bisa menyelinap ke ruang bawah tanah untuk bicara dengan ayahmu. Tidak mungkin. Ini seperti Fort Knox. Ada penjaga keamanan di sana 24 jam. Owen meyakinkanku bahwa kami akan menemukan jalan keluarnya. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelinap menemui ayah ketika Ariana menarikku ke kamarnya.
Oin itu lucu kan? Bisa bantu jodohkan kami? Hah? Itu cepat sekali. Jika Ariana tahu Oin hanya bergaul dengannya untuk mencari tahu tentang perusahaan Mila, dia akan sangat terluka. Tapi dia tidak kenal lelah, jadi pada akhirnya aku dengan enggan menyetujuinya. Aku sudah menentukan tanggal untuk mereka, tapi melihat mereka bersama itu menyebalkan, jadi aku memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tanggal tersebut bermanfaat. Tidak yakin pembicaraan manis apa yang Oin katakan kepada Ariana, tapi dia setuju untuk membantuku dan Oin menyelinap ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Ariana membantu mengalihkan perhatian penjaga keamanan ruang bawah tanah. Kami menyelinap masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Aku bergegas ke sisinya dan mendesak Oin untuk membantuku membawanya keluar. Ibu di rumah, bantu Oin pergi dulu. Saat Nyonya Harding melihatku membantu ayah, dia mengamuk. Beraninya kamu mengeluarkan dia dari ruang bawah tanah. Dia harus selesaikan pekerjaannya. Aku menemukannya pingsan. Anda membuatnya bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak izinkan aku membawanya ke rumah sakit, aku akan menuntut Anda karena kelalaian. Nyonya Harding dengan enggan menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa kami ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nyonya Harding mengusirku dari kamar dan bersikeras untuk menemui dokter pribadinya. Aku tidak dapat mempercayai mataku ketika Kara masuk. Ketika Kara selesai, dia keluar dan memberitahu Nyonya Harding, Pak Miller sudah bangun. Tinggalkan dia di sini dan aku akan merawatnya bersama pasien lain. Tidak, aku membayarmu untuk memfokuskan perawatanmu hanya pada satu pasien. Miller akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Jadi, Nyonya Hardinglah yang mempekerjakan kakakku untuk merawat pasien koma misterius ini. Aku berlari untuk berbicara dengan Kara, tapi Nyonya Harding menariknya pergi. Baiklah, aku hanya perlu menyelidiki sendiri apa yang dia lakukan. Keesokan harinya dekat lokerku Oin muncul, jadi aku memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Aku mengambil ini dari ruang bawah tanah. Lihat, yang ini punya template untuk perangkat curang yang digunakan Queen dan teman-temannya. Jadi Nyonya Harding mempekerjakan ayahku untuk membuat penemuan tidak etis ini demi keuntungan ilegal. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Desainnya hanyalah perangkat portabel yang bisa melewati detektor logam. Ayahmu ilmuwan yang saleh. Nyonya Harding pasti menekannya untuk membuat ini. Kami akan menemukan bukti untuk membuktikan hal ini. Itu benar. Aku harus mengeluarkan ayahku dari sini. Jangan khawatir, aku selalu di sini untukmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Oh, begitu. Jadi kalian berdua menjebak ibuku. Ariana, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tidak? Kalau begitu katakan, apa ini alasanmu mendekatiku? Tidak, tidak. Biar ku jelaskan, Ari. Dan kamu biarkan dia memanfaatkanku? Apa aku hanya lelucon bagi kalian berdua? Lalu dia pergi. Apa yang paling aku takuti telah menjadi kenyataan. Ariana sangat marah pada kami berdua dan mengabaikan kami sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan berita besar muncul. Ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan kehidupan biksu. CEO Mila Hari Harding pindah ke biara dan mewariskan perusahaan bernilai jutaan dolar kepada istrinya, Desi Harding. Aku dan Oin sangat terkejut mendengar berita itu. Saat itu Ariana datang untuk memberitahu kami. Nyonya Harding bertingkah aneh, jadi dia menguping panggilannya dan mendengar dia menyebut Tuan Harding lalu terlihat sangat gugup dan teduh. Ariana tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia membayar detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam dan ternyata ayahnya tidak pernah pergi ke India. Dan sekarang setelah dia kembali, dia menolak bertemu denganku dan dikelilingi oleh pengawal. Cukup sudah, kita harus menyelesaikannya. Jadi keesokan harinya, Ariana masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, akhir-akhir ini kamu bersikap seperti menjauhiku. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama, hanya kamu dan aku? Saat keadaan aman, aku menyelinap ke kantornya dan mencari-cari. Dengan menggunakan lockpickku, aku membuka lacinya. Di dalamnya ada rencana perawatan dengan nama Tuan Harding di atasnya. Aku pergi ke rumah sakit bersama Oin dan berbicara dengan Kara tentang rencana perawatannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ellie, pulanglah. Merasa kalah, kami pergi tetapi kemudian kami bertemu dengan seorang dokter. Regimen apa ini? Ini dirancang untuk memperburuk kondisi pasien. Kami terkejut tetapi sebelum aku dapat menanyakan hal itu lagi kepadanya, aku melihat Kara masuk ke dalam mobil mewah dan pergi. Kami naik taksi dan mengikutinya. Mobil berhenti di rumah besar yang dijaga ketat ini. Kami tahu kami tidak bisa masuk ke dalam dari depan, jadi kami menyelinap ke belakang mansion, memanjat tembok, dan berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintunya terkunci, jadi Oin berjaga-jaga sementara aku menggunakan lockpick untuk masuk. Kami merayap melintasi dapur, tetapi aku tidak sengaja menjatuhkan panci dan menimbulkan bunyi gedebuk. Siapa itu? Oin segera menarikku ke belakang lemari es untuk bersembunyi saat penjaga menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, ruang sempit ini membuat kami terlalu dekat satu sama lain. Aku bisa mendengar jantung kami berdetak serempak. Penjaga itu akhirnya menyerah dan kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba aku melihat Kara berbalik di lorong. Ikuti Kara, aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Saat Kara masuk ke sebuah ruangan, aku melihat Mr. Harding terbaring di sana. Kara, apa yang terjadi? Kara tampak terkejut melihatku dan menarikku ke aula. Ellie, kamu seharusnya tidak di sini. Apakah itu Tuan Harding yang terbaring di kamar?
Itu benar, Tuan Harding mengalami koma karena kecelakaan selama perjalanannya. Aku dipekerjakan oleh istrinya untuk merawatnya. Tapi ketika dia mulai pulih, Nyonya Harding memintaku untuk membuatnya koma selamanya. Aku berpura-pura melakukan apa yang dia katakan, tapi diam-diam aku telah membantunya. Lalu siapa pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mention, masuk ke lockdown. Verifikasi suara tidak dikenali. Kaget ya? Kami telah mengatur ulang sistem, sekarang itu hanya meresponku. Sepertinya Nyonya Harding telah memasang sistem AI untuk mengendalikan Mansion. Beruntung, Oin berhasil meresetnya. Bagaimana bisa? Lihat apa lagi yang kutemukan di rumahmu. Kau menjebak Tuan Miller di sini dan memaksanya membuat robot untuk menyamar sebagai ayah Ariana tanpa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ayah juga di sini? Dan pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya adalah robot yang dia ciptakan. Tahan mereka segera. Baiklah, kurasa sudah waktunya menggunakan penangkap lalatku. Aku menembak mata Nyonya Harding dan pengawalnya. Petugas, tangkap mereka. Saat itu, seseorang muncul di halaman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan robot. Penjaga bodoh itu mengira robot itu adalah Tuan Harding yang asli dan mengejarnya. Ayo pergi dari sini. Mansion, kunci. Kami berlima lari keluar dari sana, sementara Nyonya Harding dan para penjaga itu segera dikunci di dalam. Saat semua orang kembali ke mansion, Ariana memaksaku untuk membawanya menemui ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini pada ayah? Aku mengorbankan segalanya demi ayahmu, asetku, dan masa mudaku. Mila menjadi seperti sekarang ini karena aku, namun baginya aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Setelah kecelakaan itu, aku melihat cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kalau saja dia mendengarkanku sekali saja. Ariana yang malang, dia tidak pantas menerima semua ini. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali dan Ariana mengizinkan kami tinggal di rumahnya sampai kami menemukan tempat tinggal lain. Adapun Tuan Harding, berkat upaya Kara, dia sadar kembali dan sedang dalam proses pemulihan penuh. Kara adalah dokter yang hebat dan menurutku ayah memiliki titik lemah padanya. Aku baik-baik saja jika mereka, kau tahu, berkumpul. Ya, menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf tentang Oin dan kamu. Aku sudah lupa tentang itu. Kamu dan dia diciptakan untuk satu sama lain. Aku mundur. Oh, itu dia. Kejarlah dia. Oin muncul dengan membawa beberapa bunga, tampak berpakaian lengkap. Hai Oin, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengirimiku pesan memintaku menjemputmu untuk berkencan. Aku tidak melakukannya. Ariana? Ya, sayang sekali aku sudah di sini. Jadi, maukah kau pergi bersamaku? Iya. Dan dengan itu, dia menarikku untuk ciuman termanis yang pernah ada. Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya, ya. Itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil dan dia dibesarkan oleh monyet.
Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya. Setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum. Aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan. Membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku. Aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu? Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan Tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak, siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin Tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta Tas untuk memberi Henry soda. Tapi Tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Vi, kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan. Namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang.
Penonton menyukai tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Vi bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodower. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Vi, kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja, ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Vi, kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan, dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja, aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu, begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong. Dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar. Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik, sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, Orang jahat, orang jahat. Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita.
Kamu buang-buang waktu. Mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia, aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi, tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia, sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya, tapi tepat pada waktu itu tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukaimu, Vi. Kamu adalah kera terbaikku.